semoga bermanfaat. Salim bin Hafiz Tarim Hadramaut Yaman. Semoga dengan wasilah maulid diaulami kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada penceramah agama kita yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Ahmadi Rojali LCMA yang telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga nanti beliau dapat memberikan tausiah yang bermanfaat untuk kita semua. Hadirin jamaah sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu kita dengarkan sambutan atau kalimat tasyakur yang insya Allah dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Suhandi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nabiyil karim Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sahibul bait, keluarga besar Bapak Haji Arifin dan Ibu Hajah Siti Khalilah, dan juga yang kita muliakan, kita hormati Dr. Haji Ahmadi Rozali LCMA, pentausiah kita pada kesempatan malam ini, dan juga yang kami muliakan para hadirin yang hadir pada kesempatan malam ini dalam rangka memenuhi undangan haul dari kedua ayahanda dan ibunda dari Bapak Haji Arifin dan juga Ibu Hajah Siti Khalilah. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Walau berkah hujan menerpa bumi, awalnya kami pesimis jemaah hadir apa tidak ya, ternyata Allah kabul, ba'da isya reda hujan. Alhamdulillah, langkah kaki, ringan kaki melangkah ke tempat kami. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amaliyah hasanah. Dan yang kedua, kami memohon maaf jika dalam penyambutan walau dan juga dalam pengadaan masih kurang di sana sini, masih jauh dari kata sempurna. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Para hadirin, tamu jemaah tahlil yang kami muliakan, terputuslah 3 perkara anak Adam bila sudah meninggalkan bumi yang fana ini. Tapi ada 3 perkara yang tidak bisa ditinggalkan, antara lain salah satunya adalah doa dari anak-anaknya yang soleh. Pada kesempatan ini Bapak Haji Arifin dan Ibu Hajah Siti Khalilah membaktikan diri, memuliakan orang tuanya, menghaulkan kedua orang tuanya untuk dikirimkan doa. Mudah-mudahan Yasin, tahlil dan doa dari kita semua, salah satunya ada yang bisa menembus ars dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, terima kasih saya mewakili dari keluarga besar. Mohon untuk kiranya jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, yang kurang fasilitas dari yang kami sediakan, baik tempat, hidangan, jamuan, dan juga lain-lainnya, mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya.
karena memang kami jauh dari kata sempurna. Karena menurut ibarat satu umpama, al-insan makhlul khata' wan nisyan, tempatnya kita ini salah dan tempatnya ini kita alpa dan lupa. Maka dari itu kami juga mewakili keluarga besar Bapak Haji Arifin menjelang menyambut bulan suci Ramadan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya kepada para tetangga kiri kanan, depan belakang, dan juga para sahabat-sahabat teman-teman beliau. Mungkin selama 1 tahun berteman, 1 tahun berinteraksi, ada salah kata, ada tutur yang tidak sesuai, ada langkah juga yang salah. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam summa salam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Suhandi yang telah memberikan sambutan mewakili keluarga besar dari Bapak Haji Arifin dan Ibu Haji Siti Kholilah. Hadirin jamaah sekalian, sebelum kita mendengarkan mauizah hasanah dari Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Rojali, oleh sebab itu izinkan tuan rumah memberikan hidangan sejenak ala kadarnya. Jadi kepada panitia mohon dibantu mengeluarkan hidangan, baik itu buah atau kue, biar nanti jamaah bisa sambil ngemil mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Rojali. Kepada panitia dipersilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih pada tim hadroh yang telah melantunkan selawat. Baik jamaah sekalian, makanan sudah tersedia. Selamat menikmati hidangan yang telah disediakan oleh keluarga besar. Mohon maaf manakala hidangan atau jamuannya kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Minum air jangan sambil berdiri. Mari ikuti sunnah Nabi. Bulan Ramadan sebentar lagi, mari menyambutnya dengan hati yang suci. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Rojali LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Sama kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayan 10 orang yang hadir sampai luber kayak air. Nasi uduk jengkol semur. Saya kagak mau kalah sama Ustaz Islah. Nasi uduk jengkol semur. Yang pada duduk mudah-mudahan panjang umurnya. Daun salam tumbuh di rumahnya almarhumnya Haji Ati. Yang pada jawab salam mudah-mudahan murah rezeki. Gila, jawab salam pada mati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil mukhahhar. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan. Al-ma'budu bi kulli zaman. Ayo begini nih, ayo udah kering. Ini yang jadi ayo kita ya.
Alhamdulillahil mahmudu bi kulli lisan, al-ma'budu bi kulli zaman, al-maqsudu bi kulli makan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala sayyidil hadi minad dalal wa ala alihi wa ashabihi dawil wajdi wal arfan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa a'lamu bi muradihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, wa ya'tihil mautu min kulli makan. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, kafa bil mauti wa'iza, qila bi anna al mauta kanzun wa kullu nasi syaribu, wa qila bi anna al mauta babun wa kullu nasi dakhiluh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, khusus orang tua kami yang alhamdulillah sejak kecil kami dituntun, yang alhamdulillah yang nonton juga udah ada. Kalau lebaran gak pernah absen, yang alhamdulillah sampai detik ini Allah panjangkan umur beliau, ayahanda kami, orang tua kami, Bapak Jinisin. Mudah-mudahan mata Allah telah hayatihi, Allah bahagiakan kehidupannya, yang syukur alhamdulillah udah meninggalkan dunia hitam. Bab rambutnya udah putih ya, ya rambut udah putih berarti udah ninggalin dunia hitam. Kalau saya masih pakai dunia hitam, masih demen, makanya belum putih. Mudah-mudahan beliau dengan anak, cucu, mantu, membayang mau di belakang ya, alhamdulillah. Kan orang ada di dalam mana? Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga orang tua kami, Fadilatul Mukarram wal Muhtaram, yang sudah membacakan kitab surat Yasin. Sayup-sayup saya dengar dari tol tadi, alhamdulillah. Ya, Bapak Jini Suhadi bin Haji Muhammad, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, dan diberikan kekuatan untuk kesabaran kita dalam rangka membina kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mengapa jangan langsung mau masuk? Iya dah, alhamdulillah.
orang tua kami yang syukur alhamdulillah yang tadi sudah memberikan sambutannya ya, Ustaz Soandi, alhamdulillah. Tadi kita diingetin bahwa doa-doa dipanjatkan, bil khusus doa dari keluarga besar Ting Haji Ipin dan Ting Haji Khalifah, yang alhamdulillah ini malam beliau dari ketar-ketir datang apa enggak, insya Allah nyampe. Saya berangkat dari bisa asar, alhamdulillah nyampe juga ya. Jauh amat di rumah lu ya, alhamdulillah. Rumah cukup satu, atau di Joglo ya, atau di mana kedah ya. Jadi telepon Ustaz Mamun mau berangkat pakai motor pakai mobil, saya udah di tol. Ting doyok, ting dayat dan nanyain mulu, gaji jangan lupa ya, ulang aja. Dan saya masih nguburin orang ini ya, kalau rezekinya nyampe alhamdulillah. Ini artinya bahwa syukur alhamdulillah kita diingetin bahwa doa-doa terpanjatkan. Mudah-mudahan insya Allah Allah bukakan al-barakatul minas samai wal ardh, pintu-pintu keberkahan balik dari langit dan buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga orang tua kami yang syukur alhamdulillah sampai gini hari biar kata malam masih kita bisa lihat senyumnya ya, terutama Bapak Jimisar yang alhamdulillah sehat walafiat ya, ya. Alhamdulillah ya, pokoknya mau beliau mau nyengir baik dah ya. Juga jing saya ngaji salam tadi ada ya, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah saya haji bareng beliau ya, bareng juga malam Haji Ahmad, alhamdulillah juga pergi haji bareng, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah berikan kesehatan, panjang umur, apalagi tadi udah dikasih pantun ya, puasanya dikit lagi ya, mudah-mudahan kita menyambutnya dengan hati yang suci, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi saya dibisikin sama Bang Soleh, singkat padat, dia berangkat terus iya. Kita sering ngobrol, apalagi ngobrol sampai urusan keran ya, urusan keran double minat. Bicara haul malam hari ini, siapapun dia yang kemudian ragu dengan haul, yang tidak bolehkan haul, meragukan haul, buat apaan haul? Rombongan RCTI, rombongan celana tinggi pada cingkrang, yang pada kagak demen sama orang yang haul, menolak haul. Boleh kita ngobrol sampai malam sampai pagi juga nggak apa-apa, sebab haul itu disampaikan langsung dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa Al-Imam As-Suyuti. Kitabnya namanya Al-Hawi lil Fatawa Al-Imam As-Suyuti. Imam Suyuti ini kita tahu banyak berguru sama Imam Jalalain, makanya ada tafsir namanya tafsir Jalalain. Tafsir apa Pak? Ya, tafsir Jalalain, bukan jalan lain. Lu ngaji apa? Tafsir jalan lain. Wah. Disampaikan di situ di halaman 198, halamannya 198, juznya juz 2. Ini kayaknya alhamdulillah udah pada ngaji di kabin ini kayaknya. Ya, udah dari muka-mukanya muka-muka tukang ngaji semua ini. Itu disampaikan di juz 2 di halaman 198 bahwasannya as-sadaqatu ba'da dafnihi, sedekah orang yang mati setelah dia dikuburkan,
Kan kewajiban orang meninggal cuma 4. 1, ya kan, biguslihi, dimandiin, betul. Yang kedua, bikafnihi, dikafanin, betul. Yang ketiga, yusalli alaihi, berarti disolatin, betul. Yang terakhir, diapain? Bidafnihi, dikuburin. Makanya kata Nabi, man syahidal janazah, siapa yang menyaksikan jenazah. Makanya nyelawat itu tradisi apa syariat, Bang? Nyelawat nih kita, si anu meninggal kita nyelawat tuh. Itu syariat apa tradisi? Syariat. Iya, tradisi dapat, syariat dapat. Tradisinya kita emang orang jomblo nggak bisa lepas. Kalau ada yang meninggal, perasaan hati nggak enak, kita tengokin. Kalau bahasa kita menyelawat. Maka sunahnya nyelawat, begitu nyampe jangan depan pintu doang. Nyampe depan pintu merokok 5 bungkus, pas. Lah kapan nyelawatnya? Sebab kalau mau ikut aturan Nabi, man syahidal janazah, siapa syahida? Syahida itu mempersaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Makanya kata Nabi, kalau udah ngelihat syahida, melihat hilal bulan itu faliyasum, maka disuruh kita puasa. Datang ngelihat dulu jenazahnya, lihat mukanya. Kadang-kadang ada muka yang matanya menembai. Ada doanya, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Insya Allah itu matanya nggak menang. So kenapa dia menang? Karena dia datangnya nama malaikat, majmu'atun minal malaika. Kalau udah ngelihat, udah ngelihat jenazahnya, baru kita duduk ngerokok 5 bungkus, boleh. Ini ngelongok-ngelong udah 5 bungkus habis. Kopi datang dia pulang udah rapi. Duluan ya, belum nyelawat itu mah. Nyelawat dulu, duduk, ngopi, ngerokok, baru kita pulang. Nah, orang yang mati itu namanya mauta, udah meninggal. As-shadaqatu, sedekah buat dia, bidafni, setelah dia dikuburin. Makanya istilah kita nih orang kampung ada namanya nyusur tanah. Habis dikuburin tuh diratain, pada nalkin dah ya. Nyusur tanah. Yang pada pulang ya, emang ngapa? Oh no, ada sayur asem sama ikan gece. Kenapa? Siangan pada capek ngangkatin jenazahnya, nganterin siang bolong, udah gitu dirapiin, tanahnya disusur. Pulang dia kepada Musa, jangan pada pulang ya, makan dulu ya, sore udah siang makan. Suruh makan kita. Nah itu as-shadaqatu ba'da dafnihi, orang yang telah meninggal, wafat dia, kemudian dikuburkan, sedekah saat itu ila salahati ayam, mencukupi ibadahnya di hadapan Allah sampai 3 hari. Wasadaqatu ba'da salasatin, dan sedekah 3 hari, malam ke-3 hari. Sedekahnya sampai kapan? Sedekahnya itu sampai ila khamsin wa ishrina, sampai ke 25 hari. Jadi 3 hari dapat kepada 25 hari. Wasadaqatu fi sab'atin, sedekah 7 hari itu bisa sampai ila arba'in, sampai 40 hari. Makanya di kitab itu nggak disebutin malam 15, nggak ada, 11 nggak ada. Tapi kalau mau ngadain silakan. Kalau nggak percaya ntar kita buka kitabnya. Makanya kemarin saya di Gladugina ditantang orang, tunjukin lah, ayo, ya kan? Kita ke rumah, kitabnya ada di bawah. Ya, kita tungguin nggak ada datang sampai jam 2. Ya. Sebab yang begini, ya. Saudara kita yang gak percaya sama haul karena memang kurang ngaji. Jelas di situ ulama menyatakan bahwa yang namanya sedekah kita 7 hari itu sedekahnya sampai 40 hari.
Wasodaqatu fi arba'in, sedekah kita, doa kita, kumpulnya kita di hari ke-40 ila mi'atin, mencukupi sampai 100 hari. Sering kita main ke rumah, ngapain? 40 hari. Sedekahnya sampai 100 hari. Terus bagaimana orang yang 100 hari? Kita sering dibisikin, besok main 100 hari. Wasodaqatu fi mi'atin, sedekah di 100 hari itu mencukupi ila sanatin, sampai setahun. Ini kita ngapain ya Pak? Haul. Wasodaqatu fi sanatin, orang yang sedekah haul, kumpul di haul ila alfin, sampai 1000 hari. Saya tanya, setahun berapa hari? 360 365 ya kan, berarti kan kalau 1000 lebih dari setahun, betul, gara-gara 3 tahun. Makanya saya disuruh ngaji di Babul Minang, kita Riyadus Shalihin. Saya kata gini, jangan Riyadus Shalihin dulu. Emang apa Ji? 3 tahun kagak bakal hatam. Dalam apa? 1986 hadis bagaimana bacanya. Lah kalau dibaca atu-atu aja, atu-atu tiap hari, itu paling kagak 1 hari 1, berarti setahun berapa? 365 hadis. Lah itu 1986 hadis. Lah 3 tahun setengah. Saya ogah. Terus gimana? Ganti yang kecilan dikit. Pengarangnya sama, Imam Yahya bin Zakaria Syarafuddin Bisharot al-Imam Nawawi. Ada yang lebih tipis namanya hadis arba'in. Alhamdulillah di Babul Minang, saya tinggal di Babul Minang sampai sekarang, dari zaman baru brojol udah hatam. Baru begitu hatam udah disolihin, siap insya Allah, karena kita udah pernah hatam. Sebab kalau dia disolihin duluan kagak hatam jadinya. Maka sekarang kita haul itu 1000. Berarti haul kita ini menghantarkan kepada ibadah orang yang diundang gak ada di hadapan kita. Bil khusus ya, Babaji Kingaji Ipin, ya orang tuanya, ya kan, Alhamdulillah, dan juga Babi Muhammad, ya, Nya Haji Mardiah, juga Maji Ati, yang syukur alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama mendoakan beliau. Sebab suka tidak suka, mau tidak mau, orang tua kita ini luar biasa ngajarin kita kebenaran, jangan sampai mati obor. Biar kata babanya nggak berangkat, anak suruh berangkat, ngapain? Sono goda buntelin, piring dibuntelin, diikat, di dalamnya isinya sabun. Maka sedekah malam ini menghantarkan kepada 1000 hari. Makanya saya begitu dikasih amalan soleh air, saya langsung minum 2 glot, habis air saya. Kenapa? Beliau malam ini sedekah. Sedekah malam ini sama dengan 1000 gelas. Kasih lagi saya apa namanya tuh, semangka. Kalau saya garas baik, ya, saya dikasih semangka, ya kan. Ada kue apa tuh? Lungkal. Ya saya ambil lagi banyak. Makanya maaf Pak, itu pisang agak doyan pisang itu. Jeruk. Ini yang ngandro jangan pura-pura dah, yang ngandro dah. Ya, jangan pura-pura malu dah, malu-malu ini ya. Udah gegaras saja. Karena bahasa kitabnya as-shadaqatu, sedekah. Jadi sedekah itu harus digunakan, dimakan. Kalau nggak dimakan, belum jadi sedekah. Dia jadi sedekah kalau dimakan. Udah Pak, makan tenang aja. Ntar mah yang dibungkus malah ya. Udah disiapin ya Pak ya. Nah, yang dibungkus mah dijenteng udah disiapin, tenang baik. Yang ini mah udah gegaras lagi banyak. Karena
Kenapa? Jadi sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah orang tua kita yang ngajarin kita nggak mati obor. Biar kata datangnya lebaran doangan, ya alhamdulillah sampai gini hari kita orang jorok masih kita lakoni. Bahkan orangnya udah nggak ada, kita doain di haulnya yang sama dengan 1000 hari di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Bersyukur orang tua kita ini yang syukur alhamdulillah luar biasa. Menurut Imam Syauqi, biar kata orangnya udah nggak ada, tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, keberadaan kita malam ini sebenarnya ngingetin kita. Kalau yang haul di malam Nabi Muhammad, kalau yang haul di malamnya Haji Mardiah, kalau yang haul di malam Haji Ati, itu mah tuhfah, hadiah. Ini kita begini berarti tadi lu kata ketir, wah hujan gede banget. Ya, saya alhamdulillah Pak dari jam 3 belum pulang. Kemarin dari Johor, alhamdulillah bini kekedikan aja, emponya sakit. Ya, kita anterin ke Cipto. Ya, karena kita ngaji maghribnya, alhamdulillah menjelang isya enak, ngobrolnya lancar. Sampai Jakarta kalau mau ngaji pulang sih nggak apa-apa, gitu kan. Ajak bini lu orang udah enakan sih, enak, alhamdulillah. Ya, cuma karena kita ngaji nggak keburu, bini kita tinggal, mana bini atu-atunya. Ya, kita tinggal di serengseng, mana naik motor. Neng kalau gua lu anterin ke rumah, nggak udah. Ya, mendingan lu turun di sini, lu naik Grab. Ya alhamdulillah bini kita atu-atunya selamat juga ke rumah. Meskipun nyampenya 9:30. Nah serengseng ke Jomblo kan dekat banget ya. Kan pulang kagak 10, saya teleponin kagak diangkat, mati. Kagak taunya dia ketemu teman SD-nya, diajak makan. Lalu baru dianterin 9:30, kita kekelilingan. Mana bini atu doangan. Pulang ke bocah kagak ada kabarnya. Alhamdulillah 9:30 dia nyampe. Kita punya anak kecil 2 tahun. Itu kemarin panas luar biasa, jadi lagi kolokan. Dia mendingan lu telepon tuh bocah. Alhamdulillah. Jam 2 kita telepon. Kita lihat ini orang udah merem. Udah kita nggak bilangin, kita doain baik. Jam 3 kita bangunin. Lu bangun, wudhu sama. Sini gue sikap. Cuman wudhu dulu, ya. Kalau nggak ada wudhu bawa apa? Gitu. Wudhu dulu rapi, kita sikap. Mengapa nyikap tuh ben malam-malam? Udah diem aja. Kan gue jarang-jarang ngikap dulu. Ya. Kita sikap aja, lama-lama curiga. Emang apa? Udah diem aja. Entar habis subuh sembahyang, rapi-rapiin bocah. Ya, gue pergi dulu. Dia bingung. Gue pergi dulu kemana? Ke Bintaro. Ya, subuh gue balik, rapiin bocah langsung jalan. Dia belum ngerti, dia belum paham. Begitu nyampe ke rumah, jam 6 pas bocah udah rapi semua. Alhamdulillah. Dia nanya, emang apa sih? Kita pagi-pagi sudah rapi. Ya, ini belum lagi. Lu udah kagak ada. Wah, udah malam gitu kan ya. Susah ngebedainnya. Ini dia nangis apa minta ke mall apa kemana, namanya mau puasa. Ya kan apa ini begitu. Alhamdulillah kita anterin. Sampai sore nyampe di rumah sakit. Dari Johor nyampe di rumah sakit. Rapi dah. Asal baru rapi. Alhamdulillah. Tahlilan deh di sono. Kita bisikin. Mahal. Alhamdulillah. Akhirnya gini artinya kita tinggal juga di sana. Ya ini malam-malam minggu jadi kita duda ini. Ya malam-malam dewek-dewek kan sampai besok ya kan ya. Ini artinya bahwa ini jadi sedekah kalau kita makan dulu. Dan dia sedekah buat siapa? Orang yang udah nggak ada. Karena tuhfah, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita, Pak, ini mohon maaf ya, saya yang muda-muda begini nih, ini mohon maaf belum ada apa-apanya. Kalau orang tua yang udah pergi mah alhamdulillah.
Kalau orang tua kita yang umur 70 tahun, 60, alhamdulillah enak dia ngomongnya. Kenapa? Karena udah dekat. Kenapa udah dekat? Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Puncak umur umatku cuma sampai 60 atau 70 tahun. Ada yang 70 tahun lebih, iya ada, tapi kagak banyak. Makanya nih malam ya, kalau yang umurnya 59 tahun 11 bulan 29 hari ya, kalau ntar dia makannya banyak bagian jangan dia aru-aru karena emang tinggal sehari doangan, bagian jangan dia aru-aru, jangan dicoret-coret, udah makannya banyak banget bagian ya. Mbak cuekin aja. Apalagi nih malam umurnya 69 tahun 11 bulan ya 29 hari. Nah kalau dia ngopinya banyak, rokok banyak, biarin. Rokok lu minta kasih. Ya, emang apa tinggal besok doang. Nih kita yang muda-muda, kali yang tua-tua mah udah enak, yang muda-muda mohon maaf lahir batin, nggak punya amal. Ini maaf contoh nih. Ini yang hadir haulnya malam, haulnya Bapak Muhammad, haulnya Haji Martia, haulnya Haji Ati. Ini dibilangin tahun soleh katanya. Ini yang hadir besok disiapin bus 3 biji. Mau mana le? Mau ke Salabintana, ke Cibodas katanya. Mau ngapain namanya mau puasa? Ya kan ya. Kita biar pada ketemu dah silaturahmi besok jam 6 udah di depan Masjid Al Mubarak begitu kata dia. Berarti gratis ya loh? Gratis. Berangkat nggak kita? Berangkat dia aja. Ya kan tinggal menjogrok doangan. Ya alhamdulillah gratis. Cuma kan ada orang yang kekeder, kagak punya otak. Dikata gratis dia berangkat baik. Kalau ada otaknya, ada pikirannya, dia lihat dompetnya, dia lihat 200.000, alhamdulillah. Biar kata gratis, kantong kudu megang 200.000 ke Cibodas. Nanti kalau mau tahu gimana? Kan bagiin deh duitnya kagak, ya duit kagak malah diajak lagi gua. Ya belinya dicolek. Ya. Lu masih punya nasi, ya kan? Udah nasi dah, di kulkas ada apa? Ada tahu, itu tahu lu goreng, lu sambelin biar pedas. Ya, lu bawa nasi sama tahu goreng, begitu. Dia nggak punya duit tapi bawa nasi. Yang atuh duit kagak, nasi kagak, lu punya nasi neng kagak, air apa cuma bawa air doang. Ada orang maaf, nasi kagak, duit kagak, air kagak, dia girang banget diajak duduk baik. Lah naik tol Joglo sampai Jagorawi, ya namanya hari Minggu macet tuh di Gadol. Macet sejam, 2 jam, 3 jam lah, perutnya iseng. Lah kalau yang punya nasi, nah itu bukan nasinya, alhamdulillah. Ya. Yang punya air ngelirik yang punya nasi. Nah, bang, romannya syarat amat itu. Nah, saya punya air nih, nah ya barteran dia. Dia punya nasi, dia punya air, enak gitu. Nah yang punya duit, wah jangan dikata. Tukang apa tuh, gemblong, udah lewatan, gemblong. Ya tahu. Ya udah endah aja dah. Tahu diberhentiin, gemblong diberhentiin. Lah tinggalnya kagak bawa apa-apa. Duit ora, nasi kagak, lah air juga puguh kagak punya. Nah, kagak yang nawarin lagi dia. Ya, kata yang mau nawarin dia mau puasa kali begitu katanya. Ya udah, terima kasih. Itu cuma timbang ke Cibodas doangan. Ini kita bahwa dunia manzilun min manazilil akhirah. Kita mau jalan ke halte pemberhentian sampai akhir. Nah, ke alam barzah, yaumal hisab, ketemu Allah Subhanahu wa taala, sampai yaumal ba'si, hari kebangkitan kejauh. Berarti kita kudu punya amal.
kudu punya bekal. Jangan kata kecibodas ya. Kita dulu nih yang babul minan, alhamdulillah ya, soalnya itu di portal setiap lebaran itu pasti ke Salabitana, ke Cibodas, Tangkuban Perahu, nggak pernah absen anak muda, berangkat terus. Ya dulu kalau berangkat terus dulu masih pada ngumpul, rumahnya masih pada ada. Dan sekarang rumahnya pada mau udah mana tahu dah. Iya udah jauh-jauh. Ini artinya bahwa perjalanan kita bukan ke Cibodas doang, kan Cibodas aja butuh duit 200.000, apalagi ke yaumil hisab, yaumil ba'si, kemudian ke barzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo dah, udah diingetin sama Ustaz Islah tadi, bulan puasa dekat lagi. Ayo kita songsong dengan hati yang suci. Bayang dah dari sekarang. Kadang-kadang kita ngajak sembahyang, lu gak sembahyang. Aduh, gua belum bisa khusyuk. Begitu ada dia. Dia mengapa? Dia kalau sholat kan udah khusyuk katanya begitu. Gua nggak sembahyang karena gua nggak bisa khusyuk. Ya kan? Udah, sholat mah sholat aja, khusyuk kayak kagak kayak. Lu bagaimana mau khusyuk? Sholat aja kagak. Lu bagaimana khusyuknya? Sholatnya jamaah, buat jidah, mengapa? Gua kalau sembahyang ingat apa tahu, begitu kata dia. Dia kalau sembahyang ingat apa baik, apa tahu dia ingat. Kata saya adalah bagus. Orang kalau sembahyang kagak ingat apa, berarti orang gila. Sembahyang nggak ingat apa, gila dia. Sholat kagak sah. Lebih baik orang yang sholat sembahyang dia ingat apa baik, ingat apa berarti ingat. Ya, begitu Allahu Akbar. Ya Allah, pankimat terhormat. Gak apa-apa, terusin aja. Itu mah urusan Allah. Jangan pakai duit usul udah. Ya kan? Kalau udah usul baru menjalanin begitu. Ya, udah berangkat aja. Orang mau takbir bagaimana, terimain aja. Ya. Lu ngapa nggak sebelah dia? Dia mah sebenarnya keder. Kita bagaimana sih? Allah. Gue ngikutin dia, jadi keder juga, begitu. Ngapa itu dia sebenarnya begitu? Musim dingin kali, ampet dia, dengek, gini. Ya. Sekarang dikomentarin orang, apa tangannya di bawah aja ya, nggak pakai tangan dalam kali ya, bodoh, gitu katanya. Udah jangan dikomentarin, orang mau sembahyang mau ibadah, yang penting dia masih sembahyang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini kalau udah Ramadan kayaknya waktu kita cepet banget, cepet. Makanya orang soleh memaknai hidup, orang soleh ya berarti ya. Memaknai hidup itu cuma dua. Yang pertama dunuun, singkat, cepet, padat. Yang kedua adalah daniun, hina, bila. Ini kita nggak kerasa nih. Pemerintah aja belum ngilangin peraturan copot masker, belum ngilangin sampai sekarang. Itu berarti kan masih corona katanya. Di beberapa tempat kita nggak pakai masker. Ya nggak boleh masuk. Jangan jauh-jauh dah. No di Meruya, ya ada kampus kita masuk. Mau pagi masker bawa, gitu kan? Nggak bawa, ya kan? Nih masker, suruh pakai masker kita. Lu ngapa-ngapan pakai masker, udah pakai aja. Anak kita panas, kita lagi panik. Nah, begitu masuk ke 24 jam depan sayur asap. Ya, Pak bawa masker, agak bawa pakai masker dulu. Agak bawa cari masker, suruh nyari masker malam-malam gimana nyarinya? Nah, itu artinya mohon maaf. Kayaknya meskipun kita belum copot masker masih corona, tapi alhamdulillah kayaknya udah lama tuh, ya, udah lama kita begini, cepet, singkat, padat. Kayaknya baru kemarin udah Isra Mi'raj baik, baru Isra Mi'raj, wah, udah mau Ramadan baik. Kurang berapa hari ini kita? Sama tanggal berapa sekarang? 11 kan? Berarti malam 12. Berarti berapa hari lagi? 10 hari lagi. Siapa yang ngomong? Muhammadiyah udah ngomong, Persis udah ngomong, NU udah ngajak kita ngapain? Nisfu Sya'ban, Selasa malam Rabu, betul? Iya, ngadain nggak kemarin?
Nah kalau NU ngajak kita di Susawan Selasa malam Rebo, berarti itu namanya malam berapa? 15. Berarti Sya'bannya 30. Kalau 30 berarti Ramadannya 29. Kalau Ramadannya 29 berarti tanggal 22 malam udah mulai terawih. Berarti Muhammadiyah, Persis yang namanya ulama semua puasanya bareng. Meskipun belum diketok, tapi gaya-gayanya bau-baunya nggak sama. Ini artinya bahwa cepet. Baru kemarin Isra Mi'raj udah mau Ramadan lagi baik. Ini kita nih maaf nih di berapa nih? Ini jam 10 udah seperempat ya. Ntar kita ngongkong-ngongkong dikit udah setengah 12. Pulang ke rumah ya kan, ngangkat tinggal darat udah jam 1. Rebahan baru merem dikit-dikit udah kan. Aki-aki bangunin, acolah, acolah, acolah. Itu di kampung saya ceritanya, bukan di sini. Ceritanya di kampung saya 20 Minang. Ya, tapi kejadiannya di sini kali ya. Iya. Itu kalau udah jam 3 lewat 15 aki-aki udah berisik banget. Acolah, acolah. Kan yang benar as-shalah gitu ya. Memang acolah, orang giginya udah metik semua. Ntar gara-gara jam 4 ini bangunin dah. Bangun, bangun. Bangun, bangun yang benar bukan banyun. Ya, bangun, bangun. Kita dibangunin tuh. Ya, sebentar lagi udah mau azan subuh. Azan subuh jam 4:34. Ya, bangun, bangun. Ntar jam 3 serabat udah tahim dah tuh. Ya. Ini artinya cepat banget, baru majak dikit udah tahim lagi baik. Main subuh ya kan. Ngopi-ngopi ngikut, ngopi lah udah siang, tukang toprak lewat. Ya tukang somai lewat ya kan. Baru mau masuk kamar mandi udah Allahu Akbar lah, udah aja nih, Johor aja ya. Itu artinya hidup kita nih singkat, cepet, padat. Udah ayo sembahyang aja, ngaji aja. Nggak bisa ngaji, udah baca aja. Kalau saya dilarangan ya RT tuh, paguyuban RT, pada tempat pengajian yang baca RT. Itu RT belajarnya bukan yasinnya tapi latinnya. Nah kalau latin kan tulisannya YAASIIN. Ya dibaca sama dia Bismillahirrahmanirrahim. Ya asilah asin teh. Itu. Emang apa kalau baca yasin itu pakai latinnya? Kagak bisa. Udah mangap-mangap aja. Ya, itu juga sama ujung-ujungnya. Allah Melayu minun, ya turjaun, bufliun, dan begitu baca yasin. Mangap-mangap aja juga lama-lama sama. Ya kan? Daripada ya asin salah semua. Ini artinya ayo bahwa la taqumus sa'ah, tidaklah terjadi kiamat hatta yataqarrabaz zaman. Kiamat itu gak bakal terjadi sampai waktu itu terasa cepet. Ini malam apa nih? Malam minggu. Ya, besok hari apa? Minggu. Ya, minggu. Hore mancing. Besok kita mancing nih hore. Lah kan orang mancing itu mancingnya hari Minggu, cuman berantem sama bininya hari Rebo. Mengapa berantemnya Rebo? Lah kukusan bininya dihilang. Nyari bininya, kukusan mana bang? Mau gue pakai nyengit rokok, begitu. Kukusannya hilang dipakai buat nyengit rokok dari Rebo buat mancing hari Minggu. Saya bukan masalah mancingnya, kagak. Nabi ngajarin boleh mancing, boleh nggak? Boleh. Kalau ada yang bilang mancing kagak boleh, suruh ke rumah orangnya. Kita main adu-aduan. Boleh mancing, boleh. Apa kata ulama? Al aslu fil muamalat al ibahah. Dasar hukum namanya bersosial. Kan mancing mah sosial, ketemu teman, ketemu komunitas, ketemu teman lama, itu sosial boleh. Illa ayatul dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Apalagi ikan itu bangkainya aja boleh dimakan, apalagi hidupnya. Bangkainya aja boleh dia. Ini artinya bahwa boleh kita mancing hari Minggu nih, boleh. Ya, cuma mohon maaf karena udah mau Ramadan,
begitu ajan johor boleh juga kita sembahyang johor di ono Empang, asar di Empang, maghrib baru beberes. Di jalanan hilang tuh maghrib lah, johor, asar, maghrib hilang semua. Sampai rumah isya udah capek bener rumahnya. Ya rebah-rebahan Jember. Ini artinya habis semua sembahyangnya. Maka Nabi aja ngajurin kita ngapain? Main catur. Catur itu diperbolehkan, bahkan didorong oleh Nabi. Kenapa? Ngasah otak. Mancing juga begitu. Ya, bagaimana nyengir rokoknya? Ya kan punan siapa lagi gue tengget begitu. Oh gimana kalau ada orangnya kan begitu. Artinya otak ini muter sehingga apa? Itu didorong oleh Nabi, akan tetapi posisinya kita tidak meninggalkan ibadah. Kenapa? Tidak akan terjadi kiamat hatta yataqarraba zaman. Waktu begitu cepat berganti berlalu. Watakuna sanatu kasyahri, hidup setahun kayak sebulan. Watakuna syahrun kal jum'ati, hidup sebulan kayak seminggu. Hidup seminggu kayak sehari. Ayo dah. Ini umurnya paling banyak siapa ini? Ya. Ya alhamdulillah. Ya, sebab ada orang yang umurnya panjang banget. Panjang banget. Siapa itu? Disampaikan Allah dalam Quran, ya kan? Waladi sabiqomihi alfasanatin illa khamsin. Dia tuh hidupnya berapa tahun? Alfasanatin 1000 dikurang 50 berarti berapa? 950. Berapa? 950 tahun. Ya, kita paling banter ya 60, 70 ya nggak banyak. Ada orang yang hidupnya 950 tahun. Ditanya, kaifa wajadtal hayata? Itu bagaimana rasanya hidup 950 tahun? Apa kata dia? Wajadtul hayata, saya hidup 950 tahun kadarin. Nih kayak rumah. Lahababani, rumah itu punya 2 pintu. Ini pintu depan sama orang pintu belakang. Nah, ada nggak yang pintu belakang? Ini dari sini ke pintu belakang berapa menit? Setelah lah, kalau 2 menit mah berarti rumahnya sablang-sablang. Oh, saya pernah 2 menit rumahnya SBY Cikeas. Waktu itu ada Hari Santri Nasional, kita diundang semua mau deklarasi. Itu saya hitung dari pintu ini sama pintu belakang 2 menit rumah dia. Sablang-sablang rumahnya. Iya, nah kalau kita mah paling berapa rumah saya aja mah mohon maaf ya cuma ya 10 detik doang nyampe. Begitu kata orang yang paling umurnya panjang, wajadtul hayata kadarin, aku hidup 950 tahun seperti hidup di rumah. Lahababani, dia punya 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Aku masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Hidup 950 tahun kayak begitu doangan. Dah, kita ikutin aja kata hadislah tadi. Udah mau Ramadan, hati kita udah bersih. Sebab percuma baca Yasin kita 3 kali kemarin, percuma sholat kita. Jelas hadisnya, hadis Imam Tabrani, jelas ada di beberapa kitab, di antaranya ada di hadis yang kita banyak baca, disebutkan bahwa di situ yaghfirullah bisa'iri dunubihi, Allah ampuni gugurkan dosa kita sebelum bertemu Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali 2, li musyrikin wa musra'in. Ya, kecuali musyrik dan orang yang masih pada berantem. Kalau musyrik udah selesai. Tapi kalau kita melihat orang parkir motor kagak jadi, banyak yang parkir lihat yang motor dia nggak jadi dah, ya kan? Timbang gara-gara ada motor dia doang. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan yang ada pada sehat, berkhusus orang tua kita, ayahanda bapak jenis ini sehat, dan mudah-mudahan Allah kuatkan sampai Ramadan
dan kita semua insya Allah mudah-mudahan panjang umur, ketemu di Ramadan setelahnya, ketemu di haul setelahnya, ketemu di Sya'ban setelahnya, dalam rangka kita masih ada manfaat dan panjang umur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab biar bagaimanapun Ramadan ini harus ditarhib ya. Tarhib itu berarti di beberapa spanduk udah banyak tuh ya, Indomaret, Alfamaret, tarhib ya, marhaban ya Ramadan, bawahnya apa? Selamat datang bulan Ramadan. Itu yang bikin spanduk orangnya kagak ngaji ya. Marhaban itu asal katanya rohibah. Rohibah itu apa? Lapangan. Berarti marhaban ya Ramadan kayak orang Arab, begitu kita datang marhaban. Itu bukannya kita selamat datang, tapi kami menerima dengan lapang ya. Dakhaltum ahlan wa akaltum sahlan. Silakan mau makan apa aja, mau ngapain aja. Begitulah etika kalau kita jadi tamu. Abdaifukal mayyit. Kita di tamu di dunianya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita statusnya kayak orang mati. Ada gak Pak orang mati itu yang gak terima dimandiin? Protes itu melompat lah, cabut amat sama gua, ada gak yang begitu? Kagak, orang mati mau ada diem baik ya kan, mau diguyurin ya ayo, ada yang anu banget apa namanya, getong banget, kata juga apa agak dengerin sih lu kan, mati dah lu begitu dia. Kalau ada yang videoin kalau orang mati begitu kadang-kadang, kata juga apa ya, jangan sono bandel sih lu begitu ada dia. Ini artinya maaf ya kan, kita tamu yang kemudian tamu kepada Ramadannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan di haul ini hati kita bersih, sebab namanya tamu itu kal mayit, seperti orang mati. Kita ngamu assalamualaikum ya kan, kata yang punya rumah waalaikumsalam, masuk gak kita? Masuk gak? Masuk. Kata yang punya rumah lu bentar beli ngopi gak kita? Kopi. Kata yang punya rumah, bentar ya saya nasi minum gak kita? Minum. Orang mati jangan protes. Nih assalamualaikum, masuk. Agak gua antaran doangan. Orang mati protes. Ya masuk biar kata antaran. Kecuali yang punya rumah keluar. Ngapa ya? Nah baru. Ya nggak nyuruh masuk, udah terima aja. Mana gua lapar banget kali begitu kata dia. Mana bagus banget suruh masuk. Udah biarin, kenapa? Karena kita adalah kalmayit, orang itu seperti orang mati. Maka sebelum kita mati beneran, mudah-mudahan kita belajar malam hari ini bahwa orang yang udah nggak ada Bapak Haji Muhammad, orang yang udah nggak ada Maji Martinya, orang yang udah nggak ada Maji Ati, syukur alhamdulillah orang-orang yang peduli dengan beliau masih ada. Ini artinya sedekah malam ini bisa mengantarkan 1000 malam yang kemudian itu diberikan lebih dari 83 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terakhir saya tutup dari hadis Ibnu Mas'ud. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu indallah?" Pekerjaan apa nih, mau puasa? Pekerjaan apa yang paling Allah demen? Ini kita mau puasa, pekerjaan apa yang paling demen? Apa kata Nabi? Yang pertama, as-sholatu ala waktiha, salat pada waktunya. Nanya lagi Abdullah bin Mas'ud, summa ayyuman, apalagi Rasul? Nih yang kedua nih, ya, birrul walidain, orang tua kita yang masih ada kita jagain. Ya alhamdulillah kalau masih ada orang tua kita. Kalau saya dua-duanya udah kagak, emak alhamdulillah tanggal 2 ya kan, bulan 2 tahun 2017 pulang duluan sebelum Baba alhamdulillah 2 tahun setelah itu tanggal 4 waktu itu air mati ya, apa namanya, genset yang di Bali kebakar, seluruh Jawa itu mati total, air gak ada, listrik gak ada, handphone gak berfungsi. Nah Baba saya itu harus bebenah habis Johor dia rebah-rebahan dengan badan pulang dah ya. Itu tanggal 4 Agustus 2019. Alhamdulillah dua-duanya udah pulang. Maka yang dalam kitab Al-Qurtubi disebutkan dalam bab yang namanya arruh, orang yang mati belakangan dia ketemu sama siapa? Sama orang yang mati duluan, dia cerita ya,
pengalaman dia ketemu sama kita semua. Maka entar yang kemudian pulang duluan, ya kan, itu cerita sama yang ketemu yang wafat duluan, insya Allah. Maka setelah hadis Ibnu Mas'ud ini, kita yang ada orang tua jangan kita sia-siain, kita jagain, mudah-mudahan mengantar kita kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ini mah beneran terakhir. Ya. Nanti pulang dari sini, ya buka surat At-Tur, ya ayat 21 jelas. Orang yang meninggal bakal diketemuin sama orang yang belum meninggal. Jadi kalau kita kangen sama bapak kita, kangen sama mama kita, kangen sama teman CS kita, teman nongkrong kita, itu bisa ketemu. Ayat 21 disebutkan walladzina amanu, mereka yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, ajarin anak kita iman. Sembahyang ditinggal, kalau dia belum 7 tahun ajarin, 10 tahun sentil, fadribuhu sentil, ingetin. Kenapa? 7 tahun diajarin, ya idza balagha sab'a sinin itu murru sofyakum, ajarin iman. Dan kalau 10 tahun itu diajarin sentil, ingetin, biimanin. Maka kata Allah, ya wattaba'athum dzurriyyatahum alhaqna bihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala alhaqna, akan pertemukan. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya keluarga daripada Ubadisin, keluarga daripada Cingipin, semuanya ini mudah-mudahan dipertemukan kembali sama orang tua yang kita nggak ada. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 21, alhaqna bihim dzurriyyatahum, dipertemukan dengan keturunannya. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur, dan mudah-mudahan kita dipertemukan orang yang sudah wafat, dan mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya nanti ada lagi, mudah-mudahan insyaallah sehat. Dan dari saya cukup sekian. Jika ada yang salah mohon maaf. Waqad yurjali sayfi burun walabun alima jarah lisan. Jika pedang melukai itu masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah ini melukai hati, hanya kemana obat dicari. Kalau ada sumur di ladang boleh kita ngapain, Mbak? Belum ada lagi, Masya Allah. Ya, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang nyuci kaki. Gak usah mandi, nyuci kaki. Kalau ada umur kita panjang, mudah-mudahan ketemu lagi. Usikum manasih Allah akan fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.